Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum kekekalan pada peluruhan dan radioaktivitas dan peluruhan alfa. Sebelum itu, mari kita kenalan dengan para pemateri. Yang pertama, dengan Leni Triasuti dengan NIM 1864040. Yang kedua, Fitri Halimatus Sadiah dengan NIM 1864050. Dan yang terakhir, Hafid Mansur 1864064. Oke, mari kita mulai dengan materi pertama. Hukum-hukum kekekalan pada peluruhan radioaktivitas. History. Radioaktivitas ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 dalam percobaannya dengan meletakkan garam fluoresen pada plat fotografik yang ditutup dengan kertas hitam, dan dari percobaan ini didapatkan bahan radioaktif berupa uranium yang terdapat dalam garam fluoresen. Dan kemudian dilanjutkan dengan percobaan Pierre dan Marie Curie yang menemukan dua bahan lain, yaitu polonium dan radium. Bagaimana sih radioaktif bisa timbul? Jadi seperti ini. Radioaktif itu merupakan suatu unsur yang timbul dari radioaktivitas satu atau lebih isotopnya. Tidak semua unsur di alam memiliki isotop radioaktif. Namun, isotop seperti itu bisa dibuat di dalam laboratorium untuk kepentingan penelitian atau dalam bidang kedokteran dengan menggabungkan radionuklide yang komponennya terdiri dari alfa, beta, dan gamma, atau yang dikenal dengan inti helium, elektron, dan foton ke dalam senyawa kimiawi. Selain ketiga unsur tersebut, pemancaran positron dan penangkapan elektron menjadi salah satu radionuklide. Nah, selanjutnya ini adalah tabel daftar ragam peluruhan alfa dari inti tak mantap atau tak tentu. Nah, jadi kalian bisa memahami nih dari tabel ini bagaimana sih peluruhan alfa itu, peluruhan beta dan emisi positron, penangkapan elektron dan peluruhan gamma. Aktivitas sebuah sampel nuklide radioaktivitas ialah laju peluruhan inti atom pembentuknya, di mana satuan untuk satu kejadian per detik adalah 1 becquerel sama dengan 1 BQ sama dengan 1 kejadian per sekon, dengan R sama dengan min dN per dt, dengan N adalah menyatakan banyaknya inti dalam sampel pada suatu saat, dan satuan terdahulu untuk aktivitas radioaktif adalah 1 Curie atau 27 GBQ atau sama dengan 2,70 kali 10 pangkat 19 BQ. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran eksperimental aktivitas sampel radioaktif menunjukkan bahwa dalam setiap kasus aktivitas itu menurun secara eksponensial terhadap waktu, di mana rata-rata isotop memiliki umur paro T setengah adalah 5 jam, yang berarti aktivitas peluruhan akan menurun sebanyak 0,5 R setiap 5 jam, meskipun tidak semua isotop memiliki umur paro demikian. Oke, mari kita belajar hukum aktivitas. Untuk setiap isotop adalah R sama dengan R0 eksponen pangkat minus lambda T, di mana lambda adalah konstan peluruhan. Dengan persamaan tersebut, didapatkan persamaan untuk umur paro adalah T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Seperti contoh isotop yang memiliki umur paro 5 jam, maka konstan peluruhan adalah 3,85 kali 10 pangkat min 5 sekon pangkat min 1. Dan berdasarkan rumus empiris hukum aktivitas, didapatkan peluruhan radioaktif N sama dengan N0 eksponen pangkat min lambda T. Sedangkan umur rata-rata adalah
T sama dengan 1,44 T setengah dan aktivitasnya menjadi R sama dengan lambda kali N. 4 deretan radioaktif. Kebanyakan unsur radioaktif yang didapatkan dalam alam merupakan anggota dari 4 deret radioaktif. Terdiri dari urutan produk nuklid anak yang semuanya dapat diturunkan dari nuklid induk tunggal. Masing-masing deret peluruhan mempunyai umur paro yang jauh lebih pendek daripada nuklid induk. Berikut adalah daftar keempat deret radioaktif, nuklid induknya dan umur paro dari nuklid ini, dan nuklid anak yang mantap yang merupakan produk akhir dari deret ini. 4 tabel deretan radioaktif. Yang pertama, deret thorium nomor massa 4N induk 232 TH90, umur paruh tahun 1,39 kali 10 pangkat 10, produk mantap akhir 208 Bb82. Yang kedua, deret neptunium nomor massa 4N plus 1 induk 237 NP93, umur paruh tahun 2,25 kali 10 pangkat 6, produk mantap akhir 209 Bi83. Yang ketiga, deret uranium nomor massanya 4N plus 2 induk 238 U92, umur paruh tahun 4,51 kali 10 pangkat 9, produk mantap akhir 206 Pb82. Yang keempat, deret aktinium nomor massanya 4 plus 3 induknya 235 U92, umur paruh tahun 7,07 kali 10 pangkat 8, produk mantap akhir 207 Pp82. Anggota antara dari masing-masing deret peluruhan mempunyai umur paro yang jauh lebih pendek daripada nuklid induknya. Sebagai akibatnya, jika kita mulai dengan sebuah sampel induk, maka setelah satu selang waktu tertentu, keadaan seimbang akan tercapai, yaitu masing-masing nuklid anak meluruh dengan laju yang sama dan terbentuk. Untuk memperlihatkan hal itu, marilah kita tinjau sebuah radionuklid A yang meluruh menjadi radionuklid B. Dalam keadaan awal terdapat N0 atom A, 0 atom B, dan setelah waktu T terdapat Na atom A dan Nb atom B. Konstan peluruhan masing-masing adalah lambda A dan lambda B. Laju pembentukan B pada setiap saat sama dengan laju peluruhan A, sehingga kita dapatkan laju perubahan B seperti pada yang sudah ditampilkan di layar, yaitu dNb per dt sama dengan lambda A N0 eksponen pangkat min lambda A dikali T dikurangi lambda B dikali NB. Kemudian kita mengalihkan hasil tersebut dengan eksponen pangkat lambda B dikali T dt untuk memperoleh NB, dan kita mengatur suku-suku tersebut sedemikian rupa sehingga kita dapatkan sebuah persamaan seperti yang terlihat. Dengan mengintegrasi kedua ruas, kita dapatkan NB dikali eksponen pangkat lambda B dikali T sama dengan lambda A N0 dibagi lambda B min lambda A dikali E pangkat lambda B dikurangi lambda A dikali T ditambah C. Di mana nilai dari konstanta C bisa kita dapatkan dari persamaan 0 sama dengan lambda A dikali N0 dibagi lambda B dikurangi lambda A ditambah C, dengan nilai C menjadi sama dengan min lambda A dikali N0 dibagi lambda B dikurangi lambda A, sehingga didapatkan NB dikali eksponen pangkat lambda B dikali T sama dengan lambda A dikali N0 dibagi lambda B dikurangi lambda A
dikali dengan eksponen pangkat lambda B dikurangi lambda A dikali T min 1. Lalu kita dapatkan jumlah atom B pada waktu tertentu adalah NB sama dengan lambda A dikali N0 dibagi dengan lambda B dikurangi lambda A dikalikan dengan eksponen pangkat min lambda A dikali T dikurangi eksponen pangkat min lambda B dikali T. Perbandingan relatif radionuklida A dan B berubah terhadap waktu ditampilkan seperti pada gambar di samping. Jika nuklida induk A panjang umurnya dibandingkan dengan nuklida B, maka lambda A lebih kecil daripada lambda B, dan kita dapatkan syarat kesetimbangan radioaktif adalah sama dengan NB sama dengan N0 dikali dengan lambda A dibagi lambda B dikalikan dengan 1 min eksponen pangkat min lambda B dikalikan dengan T. Setelah waktu T besar relatif terhadap umur paro B tetapi kecil relatif terhadap umur paro A, eksponen pangkat min lambda BT kurang dari 1 dan NA sama dengan N0. Di sini NB menjadi sama dengan NA dikalikan lambda A dibagi dengan lambda B yang kemudian kita pindah ruaskan menjadi NA dikalikan dengan lambda A sama dengan NB dikali dengan lambda B. Dengan NB dan NA adalah konstan, kita dapatkan kesetimbangan radioaktif dengan NA dikalikan dengan lambda A sama dengan NB dikalikan dengan lambda B sama dengan NC dikalikan lambda C. Masing-masing bilangan atom NA, NB, dan NC berkurang secara eksponensial dengan konstan pelurahan lambda A dari nuklida induk tetapi tetap berlaku untuk setiap saat. Dengan persamaan yang sudah kita dapatkan di atas, kita bisa memakai persamaan tersebut untuk mendapatkan konstan peluruhan atau umur paro pada setiap anggota dalam deretan jika konstan peluruhan anggota lain dan perbandingan relatif dalam sampel diketahui. Peluruhan alfa. Ciri inti atomik yaitu ada 3. Yang pertama, gaya listrik tolak-menolak antara proton memiliki jangkauan tak terbatas. Yang kedua, gaya tarik antara nukleon berjangkau pendek. Energi ikat total dalam inti hampir berbanding lurus dengan nomor massa A. Yang ketiga, energi total yang memisahkan inti berbanding lurus dengan Z kuadrat. Terjadinya peluruhan alfa. Peluruhan alfa dapat terjadi seperti gaya nuklir berjangkauan pendek yang hampir tak dapat mengimbangi gaya tolak-menolak protonnya, sebagai suatu cara untuk memperbesar kemantapan dengan mereduksi ukuran inti. Partikel alfa dapat dipancarkan karena tingginya energi ikat. Agar dapat lolos dari sebuah inti, partikel harus memiliki energi ketidakbandingan dengan nukleon pembentuknya. Energi kinetik dapat diperoleh dari massa masing-masing partikel dan massa inti induk serta inti anaknya. Energi kinetik yang dilepaskan jika partikel alfa dipancarkan oleh berat seperti gambar tersebut. Energi kinetik dari partikel alfa yang dipancarkan tidak pernah tepat sama dengan yaitu energi disintegrasi, karena kekalahan momentum mengharuskan inti bergerak mundur atau recoil dengan energi kinetik kecil ketika partikel alfa terpencar, seperti contoh pada gambar tersebut. Pada gambar ini menunjukkan bahwa partikel alfa secara klasik yang memiliki energi SI hingga 9 MeV tergantung pada nuklida tertentu. Tidak dapat meloloskan diri karena tingginya rintangan potensial sebesar 25 MeV sehingga perlu energi antara 16 hingga 21 MeV dengan teori terobosan dari peluruhan alfa. Teori terobosan dan peluruhan alfa. Yang pertama, partikel alfa bisa ada sebagai suatu partikel di dalam inti. Yang kedua, partikel secara terus-menerus dalam keadaan bergerak dan dibatasi gerakannya hanya dalam inti oleh rintangan potensial yang melingkunginya. Yang ketiga, terdapat peluang kecil tetapi tertentu untuk partikel melewati rintangan tersebut setiap kali terjadi tumpukan dengannya. Di sini, coba kita bayangkan inti dan juga partikel alfa berada di dalam sebuah kotak, di mana
kotak tersebut adalah energi potensial yang dimiliki oleh inti dengan tinggi sekitar 25 mega elektron volt. Karena partikel alfa terus-menerus bergerak, partikel alfa memiliki energi kinetik seperti yang sudah dijelaskan di awal sekitar 4-9 mega elektron volt. Berdasarkan perhitungan fisika klasik, partikel alfa tidak mungkin bisa melewati perintang tersebut karena rasio perbedaan antara energi potensial dan juga energi kinetik yang dimiliki partikel alfa sangatlah jauh. Namun, karena partikel alfa terus saja menumbuhkan dirinya pada dinding perintang, terdapat sebuah peluang peluruhan tiap satuan waktu lambda yang dinyatakan dengan lambda sama dengan V dikali T, di mana V menyatakan banyaknya tumbukan per detik antara partikel alfa dengan dinding perintang dan T menyatakan peluang partikel untuk menembus rintangan. Jika dianggap setiap saat hanya sebuah partikel alfa yang dapat lolos dari inti dan partikel alfa bergerak bolak-balik sepanjang diameter nuklir, maka frekuensi tumbukannya bisa dinyatakan dengan V per 2 dikali R0, di mana V menyatakan kecepatan partikel alfa meninggalkan inti yang umumnya besarannya sekitar 2 dikali 10 pangkat 7 meter per sekon, dan R0 yang merupakan jari-jari nuklir umumnya sebesar 10 pangkat 14 meter. Frekuensi tumbukan ialah sama dengan 10 pangkat 21 per sekon, yang mana artinya partikel alfa menumbuk dinding pengurungnya sekitar 10 pangkat 21 kali per detik. Dengan frekuensi tumbukan yang demikian, masih dibutuhkan sekitar 10 pangkat 10 tahun bagi partikel alfa untuk dapat meloloskan diri dari inti. Karena tinggi rintangan potensial lebih besar daripada energi kinetik partikel atau V lebih besar dari K, peluang transmisi T dalam fisika klasik adalah 0. Dalam mekanika kuantum, partikel alfa yang bergerak dipandang sebagai gelombang, dan hasilnya ialah suatu kuantitas kecil tertentu atau biasa disebut dengan T. Cukup sampai di sini penjelasan kami tentang hukum-hukum kekekalan pada peluruhan radioaktivitas dan peluruhan alfa. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.